Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah geometri ruang, yaitu Ibu Nurma Izzati, MPD. Kemudian teman-teman kelas 4D yang saya cintai. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan bab tentang kerucut. Nah, di sini saya Rizky Mujib Nasihin sebagai moderator. Kemudian ada teman saya Nur Habibah sebagai pemateri ke-1 dan ada Mustika Santi sebagai pemateri terakhir atau yang kedua. Oke, kita lanjut saja ke slide kedua. Di sini ada pembukaan mengenai sejarah singkat penemuan kerucut. Penemuan irisan kerucut sering ditunjukkan kepada sekolah Plato di Athena sekitar abad ke-4 sebelum Masehi. Menea Chmus pada 350 sebelum Masehi menemukan dan meneliti berbagai jenis kurva dengan memotong kerucut, yaitu elips, parabola, dan hiperbola. Penulis Yunani yang penting tentang irisan kerucut adalah Apollonius, yaitu pada tahun 260 sampai 185 sebelum Masehi. Nah, ia menyatakan pada buku Conius bahwa ketiga irisan kerucut dari Menea Chmus dapat diberikan dari sebuah kerucut dengan kemiringan bidang pemotong yang berbeda-beda. Sementara titik fokus parabola ditemukan oleh Pappus yang juga memperkenalkan adanya garis direktris. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri pertama, yaitu Nur Habibah. Kepada saudari Nur Habibah, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Habibah. Saya sebagai pemateri 2 melanjutkan moderator dari pemateri pertama. Di sini saya akan membahas secara umum kerucut merupakan sebuah bangun ruang yang memiliki satu buah titik sudut dan 2 buah sisi. Salah satu sisinya adalah alas kerucut yang berbentuk lingkaran, dan sisi yang lain merupakan selimut bangun kerucut. Unsur-unsur kerucut. Berdasarkan gambar kerucut tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kerucut tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama itu ada bidang alas, yaitu sisi yang berbentuk lingkaran atau daerah yang diarsir, yaitu pada lingkaran yang bagian bawah yang ada di gambar. Kemudian diameter bidang alas, yaitu D, yaitu ruas garis antara titik A dan B. Kemudian jari-jari bidang alas atau biasa disingkat dengan R, yaitu garis OA dan ruas garis OB. Jadi, jari-jari itu adalah pemotong dari diameter bidang alas. Kemudian, tinggi kerucut atau T, yaitu jarak dari titik puncak kerucut ke pusat bidang alas, ruas garis CO. Selimut kerucut, yaitu sisi kerucut yang tidak diarsir. Garis pelukis atau disingkat dengan S, yaitu garis-garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak C ke titik pada lingkaran. Hubungan antara jari-jari, kemudian S, selimut, dan T, yaitu tinggi pada kerucut tersebut, dapat dinyatakan dengan persamaan. Persamaannya adalah yang bersumber dari teorema Pythagoras, yaitu S pangkat 2 sama dengan jari-jari atau R kuadrat ditambah T kuadrat. Kemudian R kuadrat sama dengan S kuadrat
dikurangi T kuadrat. T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat. Ciri-ciri kerucut. Ciri-ciri kerucut diantaranya yaitu yang pertama, kerucut merupakan bangun ruang berbentuk limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Yang kedua, kerucut memiliki dua sisi. Yang ketiga, kerucut memiliki satu rusuk. Yang keempat, kerucut memiliki satu titik puncak. Dan yang terakhir, kerucut memiliki jaring-jaring kerucut yaitu lingkaran dan segitiga. Irisan kerucut. Selain kerangka atau jaring-jaring kerucut, terdapat pula sebuah istilah yang disebut dengan irisan kerucut. Irisan kerucut adalah lokus dari semua titik yang membentuk kurva dua dimensi dan terbentuk oleh irisan sebuah kerucut dengan sebuah bidang datar. Irisan kerucut memiliki 4 jenis, yaitu yang pertama parabola. Irisan dengan bentuk parabola akan didapatkan apabila bidang datar memotong satu kerucut. Gambarnya ada di makalah ya teman-teman. Kemudian hiperbola. Irisan dengan bentuk hiperbola akan didapatkan apabila bidang datar memotong dua kerucut. Elips. Irisan dengan bentuk elips akan didapatkan apabila bidang datar memotong satu kerucut secara tidak tegak lurus dengan garis sumbu utama. Yang terakhir adalah lingkaran. Irisan dengan bentuk akan didapatkan apabila bidang datar memotong atau satu kerucut secara tegak lurus dengan garis sumbu utama. Terima kasih kepada Saudari Nur Habibah yang telah memberikan penjelasan pada slide-slide di atas. Nah, kemudian saya persilakan kepada pemateri terakhir yaitu Mustika Santi. Waktu dan tempat saya persilakan. Saya Mustika Santi akan melanjutkan materi. Di sini saya akan membahas jaring-jaring kerucut. Pada dasarnya, setiap bangun ruang memiliki jaring-jaring atau kerangka penyusunnya yang berupa bidang. Begitu pula pada bangun ruang kerucut yang memiliki jaring-jaring dengan jumlah bidang sebanyak 2 buah seperti di bawah ini. Kerucut adalah bangun ruang terdiri dari alas sebuah lingkaran dan sebuah selimut yang berupa bidang lengkung, sehingga jaring-jaring yang dapat dibentuk pun hanya berupa lingkaran dan bidang lengkung. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat gambar di bawah ini ya. Selanjutnya, rumus untuk mencari kerucut. Yang pertama ada rumus mencari luas permukaan. Rumusnya yaitu L sama dengan luas alas ditambah luas selimut sama dengan Pi dikali R kuadrat ditambah Pi dikali R dikali S sama dengan Pi dikali R dikali dalam kurung R tambah S. Yang kedua, rumus mencari volume kerucut. Rumusnya yaitu Pi sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R dikali T atau Pi sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Yang ketiga, rumus mencari luas alas. Rumusnya yaitu LA sama dengan Pi dikali R atau Pi dikali R kuadrat. Yang keempat, rumus mencari jari-jari. Diketahui Pi-nya. Rumusnya yaitu LS sama dengan Pi dikali R dikali S. Contoh soal, jika diameter sebuah kerucut adalah 10 cm dan tingginya 12 cm, tentukanlah panjang apotema, luas selimut kerucut, dan luas permukaan. Jika diketahui D sama dengan 10, maka R sama dengan 5 cm, T sama dengan 12 cm. Ditanyakan A. Panjang garis pelukis, B. Luas selimut kerucut, C. Luas permukaan kerucut. Penyelesaiannya yaitu A. Panjang garis pelukis. Rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat.
sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 144 ditambah 25 sama dengan 169. S sama dengan 13. Jadi panjang garis pelukis kerucut tersebut adalah 13 cm. Selanjutnya B. Luas selimut kerucut. Rumusnya yaitu Pi dikali R dikali S. LS sama dengan 3,14 dikali 5 dikali 13. Jadi luas selimut kerucut tersebut adalah 204,1 cm persegi. Selanjutnya C. Luas permukaan kerucut. Rumusnya yaitu Pi dikali R dikali dalam kurung S tambah R. L sama dengan 3,14 dikali 5 dikali dalam kurung 13 tambah 5. L sama dengan 282,6. Jadi luas permukaan kerucut tersebut adalah 282,6 cm persegi. Oke, terima kasih kepada saudari Mustika Santi yang telah menjelaskan slide-slide di atas. Mungkin sekian dari kelompok kami. Dan mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah-salah, bisa teman-teman koreksi dan sampaikan kepada kami. Kami membuka kritikan yang positif, kritikan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Mungkin cukup sampai di sini videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.